pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam program Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini saya berada di wilayah Beach Forest Situbondo. Puji Tuhan, pemandangannya bagus ya saudara. Pagi hari ini saya rindu membagikan tentang doa. Nah saudara, setiap anak-anak Tuhan pasti tidak lepas dari kehidupan doa. Dan setiap orang yang berdoa pasti merindukan doanya itu dijawab oleh Tuhan. Pagi ini saya kepengen kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ada 3 poin penting supaya kita bisa mengalami doa yang dijawab Tuhan. Yang pertama, berdoalah dengan iman. Iman berarti percaya. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah saudara, ayat ini mengatakan kalau kita berdoa meminta sesuatu, minta dengan iman percaya, jangan bimbang. Kalau kita bimbang dikatakan sama dengan gelombang laut. Kita saat ini ada di pantai ya, ada gelombang-gelombang. Saya perhatikan gelombang ini terus bergerak ya karena tiupan angin. Sama seperti kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, berdoa, tetapi kita bimbang, air itu, gelombang laut tuh ndak bisa tenang ya, ndak bisa diam, dan dia ndak bisa dipegang. Jadi saudara, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus percaya, jangan bimbang, jangan sedikit-sedikit goyang. Jangan kita sudah berdoa, tetapi setelah kita berkata amin, kita mulai bimbang, kita berpikir, apakah Tuhan bisa ya jawab doa saya? Apakah Tuhan itu punya caranya Tuhan gimana mau tolong saya? Kita jadi mulai ragu-ragu, tidak percaya. Nah, saudara, kita akui kita masih sering meragukan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita harus betul-betul percaya. Kita harus beriman bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan itu Allah yang punya kuasa. Dia sanggup memberikan jawaban atas setiap doa-doa kita. Ayat yang sangat tidak asing ya, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita sudah hidup benar, kita yakin berdoa, doa kita itu besar kuasanya. Berdoa dengan iman juga berarti kita yakin, percaya dengan tulus, dan tidak ada curiga sedikit pun dengan Tuhan. Jadi waktu kita berdoa dengan iman, jangan menaruh curiga pada jawaban-jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah serahkan pergumulan kita kepada Tuhan, apapun jawaban Tuhan, terima itu dengan penuh sukacita. Kalau mungkin ada jawaban Tuhan yang tidak sesuai seperti apa yang kita doakan, kita yakini bahwa Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu tidak pernah salah dalam hidup kita menjawab doa-doa kita. Jadi jangan curiga bahwa Tuhan itu jahat atau tidak sayang kepada kita. Nah saudara, saya ada satu kesaksian tahun lalu di bulan Juli, papa saya itu terkena COVID ya, parah sampai masuk rumah sakit. Tentu saya sebagai anak berdoa ingin agar papa saya sembuh. Tetapi papa saya bertambah parah dan akhirnya dia dipanggil Tuhan. Padahal saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Nah, apakah Tuhan tidak sayang kepada saya? Apakah Tuhan itu jahat kepada saya? Tentu tidak, saudara. Di sini saya belajar bahwa apapun jawaban yang Tuhan berikan, saya percaya Tuhan itu selalu baik. Meskipun saya belum mengerti maksud dan rencana Tuhan, tapi saya percaya Tuhan itu tetap baik. Saudara, yang kedua, bagaimana supaya doa kita dijawab?
Berdoalah dengan tekun, dengan konsisten, dan tidak jemu-jemu. Jemu itu artinya bosan ya saudara. Saya bacakan satu ayat agak panjang, Lukas 18 ayat 1-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah saudara, kalau seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan saja akhirnya mengabulkan permintaan janda ini, karena janda ini terus tiap hari dia terus datang dan mengganggu hakim ini. Akhirnya hakim ini memberikan apa yang dia mau. Apalagi Bapa kita yang di sorga yang penuh kasih saudara. Ketika kita datang berdoa, dia pasti akan menolong kita. Yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin melihat seberapa besar sih ketekunan kita dalam berdoa. Seperti janda tadi, jangan lelah untuk berdoa, jangan lelah untuk berseru kepada Tuhan. Di ayat 1 ada kata-kata harus, ada kata-kata selalu, tidak jemu-jemu. Berarti harus itu suatu keharusan atau perintah. Selalu itu konsisten, tekun, berulang-ulang. Bukan bertele-tele maksudnya ya, tetapi berulang-ulang, dilakukan terus-menerus. Dan tidak jemu-jemu, berarti tidak bosan untuk berdoa. Ayat 7 juga dikatakan Tuhan tidak mengulur-ulur waktu. Berarti Tuhan tidak akan menunda-nunda janjinya untuk menepati doa-doa kita. Tuhan tidak akan menunda-nunda untuk menepati jawaban-jawaban apa yang menjadi jawaban buat kita. Dan di ayat 8 dikatakan ketekunan berdoa itu dikaitkan dengan iman. Mengapa dikaitkan dengan iman, ketekunan? Sebab kalau kita beriman kepada Tuhan, kita pasti punya ketekunan untuk berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, "Tetaplah berdoa." Ayat yang sangat pendek. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version berkata, "Pray without ceasing." Dan di NIV, terjemahan NIV, itu pray continually. Berarti pray without ceasing itu berdoa tanpa berhenti. Dan pray continually itu artinya berdoa secara terus-menerus. Nah saudara, beban apa yang saudara bawa kepada Tuhan saat pagi hari ini? Mungkin saudara sudah berdoa bertahun-tahun lamanya. Nah, saudara jangan baru berdoa 1 minggu, 1 bulan, mungkin baru 1 tahun, saudara sudah menyerah. Saudara sudah berhenti berdoa karena doa-doa saudara belum segera dijawab Tuhan. Jangan menyerah saudara, tetap tekun berdoa, terus berdoa. Tuhan pasti akan jawab. Nah saudara, saya juga punya kesaksian yang sederhana ya, mungkin nih buat saudara itu sepele. Kami berdoa, biasa berdoa untuk anak-anak, untuk berbagai hal, juga untuk pendidikan ya. Nah kami berdoa untuk kalau anak-anak ada ulangan, kami berdoanya minta, "Tuhan besok ada ulangan matematika si A si B, Tuhan kasih nilai 100. Apakah anak saya waktu itu sudah dapat nilai 100? Belum.
waktu itu mereka jarang dapat nilai 100. Karena itu waktu itu kami belajar berdoa seperti itu ya. Kadang di dalam hati ini, apakah Tuhan tuh sebetulnya mau menjawab doa-doa yang sepele kayak gini sih, ini yang maksudnya hal-hal yang sederhana. Tapi kami berdoa tiap kali ulangan, anak-anak kami doakan seperti itu. Dan secara tidak sadar kami tahu-tahu anak-anak ulangan mulai dapat 100, walaupun tidak semua ya, tidak semua dapat 100, tetapi kebanyakan ada yang dapat 100. Dan kami lihat Tuhan itu wow gitu loh, luar biasa gitu. Tuhan itu kami dibuat takjub oleh Tuhan, karena Tuhan juga menjawab doa-doa kami yang sederhana, yang sepele. Hal-hal yang sepele pun Tuhan perhatikan, saudara. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana supaya doa-doa kita dijawab? Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengapa kita berdoa harus di dalam nama Tuhan Yesus? Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah saudara, ayat-ayat ini berkata mengapa kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab nama Yesus itu nama di atas segala nama. Yesus itu berkuasa, Dia pencipta alam semesta ini, Dia penguasa langit dan bumi. Dan di dalam nama Yesus dikatakan di ayat 10, bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi. Jadi Tuhan Yesus itu punya kuasa. Jadi kalau saudara berdoa, jangan lupa di akhir doa saudara harus dialamatkan ke Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan salah mengalamatkan doa-doa kita, saudara. Hanya kepada Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus kita naikkan doa-doa kita. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, berdoalah dengan keyakinan iman, dengan ketekunan, dan juga di dalam nama Tuhan Yesus, maka Allah akan bekerja melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Doa bukan cuma teori tapi praktek. Doa bukan sekedar pengetahuan tetapi pengalaman. Praktekkan firman Tuhan hari ini. Berdoalah dengan iman, dengan tekun, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat rekaman sarapan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.